Halo Sobat Edson, salam pintar. Jumpa lagi dengan Kak Andi, tutor sejarah Edson.id. Kali ini kita akan membahas materi tentang perlawanan bangsa Indonesia menghadapi kolonialisme bangsa Barat. Yuk, saksikan bareng-bareng. Oke, Sobat Edson, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia menghadapi bangsa Portugis. Sebelumnya kita telah mengetahui bahwa perlawanan bangsa Indonesia menghadapi kolonialisme bangsa Barat setidaknya dilakukan terhadap 3 musuh, di antaranya Portugis, kemudian VOC, dan yang ketiga pemerintah kolonial Hindia Belanda. Kenapa? Karena Portugis, VOC, dan kemudian pemerintah kolonial Hindia Belanda memiliki waktu yang berbeda-beda ketika kemudian mereka melakukan kolonisasi di wilayah Indonesia. Nah, kita juga harus memahami terlebih dahulu bahwa apa faktor yang kemudian melatar belakangi perlawanan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia menghadapi kolonialisme bangsa Barat. Di antaranya, karena bangsa Barat ketika datang ke Indonesia berupaya untuk melakukan monopoli perdagangan, terutama perdagangan rempah-rempah. Yang kedua adalah karena bangsa Barat terlalu mencampuri urusan internal yang terjadi di dalam kesultanan-kesultanan atau kerajaan di Indonesia atau di Kepulauan Nusantara. Sebagai contoh, kita dapat menyebutkan bagaimana kemudian Portugis mencampuri urusan internal di dalam Kesultanan Ternate. Kemudian kita juga bisa melihat bahwa VOC sebagai contoh kemudian mencoba untuk terlibat dalam suksesi kepemimpinan di Kesultanan Mataram Islam dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga adalah penderitaan yang dialami oleh bangsa Indonesia sebagai akibat kolonialisme yang dilakukan oleh bangsa Barat. Kita tahu bahwa pada masa pemerintah kolonial Hindia Belanda diterapkan banyak kebijakan yang menyengsarakan bangsa Indonesia. Di antaranya ada sistem tanam paksa dan juga penerapan politik pintu terbuka. Sebelumnya bahkan VOC di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Koen pernah melakukan pembantaian terhadap penduduk asli Pulau Banda dalam upayanya melakukan monopoli perdagangan pala yang memang banyak ditanam tumbuh di wilayah Pulau Banda. Maka faktor-faktor inilah yang kemudian melatar belakangi perlawanan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia menghadapi kolonialisme bangsa Barat. Kemudian kita juga bisa melihat ciri-ciri apa yang kemudian tampak dalam perlawanan bangsa Indonesia menghadapi kolonialisme bangsa Barat sampai dengan awal abad ke-20. Di antara ciri-cirinya, yang pertama adalah bersifat kedaerahan. Kenapa bersifat kedaerahan? Karena pada saat itu sentimen sebagai sebuah bangsa, yaitu bangsa Indonesia, belum muncul. Jadi perjuangannya itu dilakukan berdasarkan daerahnya masing-masing. Sebagai contoh, di waktu yang hampir bersamaan ketika terjadi Perang Padri yang berlangsung dari tahun 1821 sampai 1837, ternyata di tengah-tengahnya, yaitu tahun 1825 sampai 1830, perlawanan kaum Padri menghadapi pemerintah kolonial Hindia Belanda berhenti sejenak. Kenapa? Karena Belanda kemudian memutuskan untuk memfokuskan perlawanannya atau memfokuskan tentaranya, militernya ke wilayah Pulau Jawa. Yang saat itu kebetulan terjadi peristiwa yang kemudian kita ketahui sebagai Perang Diponegoro atau Perang Jawa yang berlangsung 1825 sampai 1830. Kemudian ketika terjadi Perang Aceh 1873 sampai tahun 1904, ternyata di wilayah Tapanuli pun terjadi perang yang melibatkan antara orang-orang Batak menghadapi pemerintah kolonial Hindia Belanda. Nah, di sini tampak bahwa perlawanan yang muncul kemudian bersifat kedaerahan, bersifat lokal, karena belum ada sentimen sebagai sebuah bangsa. Yang kedua adalah perjuangannya menggunakan kekuatan bersenjata. Yang ketiga, dipimpin oleh tokoh-tokoh karismatik. Contohnya, di wilayah Maluku, 1817 pecah perlawanan yang dipimpin oleh Patimura.
Ketika kemudian Patimura ditangkap dan kemudian dihukum mati oleh Belanda, maka perlawanan rakyat Maluku berakhir. Ketika kemudian terjadi perlawanan di Ponorogo 1825 sampai 1830, ketika Diponegoro kemudian tertangkap dan kemudian dibuang keluar Jawa, maka perlawanannya kemudian berakhir. Kemudian Perang Padri, ketika para tokoh Padri, diantaranya Tuanku Imam Bonjol, kemudian tertangkap dan dibuang keluar dari Minangkabau, maka kemudian perlawanannya pun berakhir. Nah, di sini tampak bahwa perjuangan menghadapi bangsa Barat, menghadapi kolonialisme yang dilakukan oleh bangsa Barat, yang dilakukan oleh pihak-pihak di Indonesia, yang dilakukan oleh bangsa Indonesia, dipimpin oleh tokoh karismatik dengan ciri ketika kemudian tokoh-tokoh karismatik itu ditangkap, kemudian dibuang, maka perlawanannya selesai. Dan yang keempat cirinya adalah Belanda ataupun kolonialisme bangsa Barat diantaranya Portugis, kemudian nantinya VOC, kemudian pemerintah kolonial Hindia Belanda, kemudian menerapkan politik pecah belah atau yang dikenal istilahnya sebagai divide et impera. Nah, itulah kemudian kita bisa melihat latar belakang maupun ciri yang tampak dalam perjuangan bangsa Indonesia menghadapi kolonialisme bangsa Barat. Nah, sekarang kita saksikan kemudian adalah apa saja perlawanan yang timbul dari bangsa Indonesia menghadapi Portugis. Nah, kita bisa mencatat kemudian beberapa perlawanan yang timbul antara bangsa Indonesia menghadapi Portugis. Yang pertama dapat kita sebutkan adalah perlawanan yang dilakukan oleh Kesultanan Demak, di mana Kesultanan Demak tercatat pernah melakukan perlawanan menghadapi Portugis dalam dua kesempatan. Yang pertama, pada tahun 1512 sampai dengan tahun 1513. Yang kedua adalah tahun 1526 sampai tahun 1527. Di mana perlawanan yang dilakukan oleh Kesultanan Demak menghadapi Portugis terjadi di dua tempat yang berbeda. Tahun 1512 sampai 1513, Kesultanan Demak di bawah pimpinan Adipati Unus kemudian menyerang kedudukan Portugis di Malaka. Nah, kenapa kemudian Demak menyerang Portugis di Malaka di bawah pimpinan Adipati Unus tahun 1512 sampai 1513? Jawabannya, karena 1 tahun sebelum serangan yang dipimpin oleh Adipati Unus ke Malaka, Portugis berhasil menaklukkan Kesultanan Malaka. Pada tahun 1511 di bawah pimpinan Afonso de Albuquerque, Portugis menaklukkan dan menguasai wilayah Malaka. Akibatnya jelas. Akibatnya adalah para saudagar, para pedagang Islam kemudian terganggu kegiatan perdagangannya sebagai akibat takluknya Malaka. Termasuk juga perdagangan beras yang banyak dibawa oleh para pedagang dari Demak. Oleh karena itu, alasan utama Kesultanan Demak di bawah pimpinan Adipati Unus menyerang kedudukan Portugis di Malaka adalah karena terganggunya kegiatan perdagangan Kesultanan Demak, terutama perdagangan beras di wilayah Malaka. Karena saat itu Malaka diketahui sebagai bandar transit, sebagai penghubung kegiatan perdagangan yang menghubungkan antara para pedagang Nusantara dengan para pedagang asing yang berasal dari kawasan Asia lainnya. Nah, maka dengan alasan terganggunya kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh Demak di Malaka, maka Demak kemudian menyerang Portugis di Malaka. Sayangnya, upaya untuk menaklukkan Portugis di Malaka yang dipimpin oleh Adipati Unus ini menemui kegagalan. Gagal serangannya. Meskipun kemudian gagal, tetapi kemudian Adipati Unus karena keberaniannya menyerang Portugis di Malaka mendapatkan julukan sebagai Pangeran Sabrang Lor. Nah, sekarang kita lihat yang kedua. Tahun 1526 sampai 1527. Ketika kemudian Demak menyerang Portugis di Sunda Kelapa.
Kenapa kemudian Portugis di Sunda Kelapa diserang kembali oleh Demak? Ini adalah akibat dari munculnya kerjasama hubungan yang terjalin antara Pajajaran dengan Portugis. Pada saat itu, Demak berupaya untuk meluaskan wilayahnya sampai ke bagian barat Pulau Jawa. Di bagian barat Pulau Jawa terdapat sebuah kerajaan bercorak Hindu yang bernama Pajajaran. Terancam eksistensinya oleh kemungkinan perluasan wilayah yang dilakukan oleh Demak, maka Pajajaran kemudian meminta bantuan kepada Portugis. Dengan persyaratan kemudian Portugis diizinkan untuk mendirikan markas, mendirikan benteng di pelabuhan Sunda Kelapa yang terletak di wilayah pantai utara Jawa. Maka kehadiran Portugis yang diundang masuk oleh Pajajaran tentu mengakibatkan Demak kemudian merasa terancam. Sebelumnya, kehadiran Portugis di Malaka saja sudah memberikan ancaman kepada Demak. Apalagi kalau kemudian Portugis kemudian berada di wilayah pantai utara Jawa. Oleh karena itu, pada tahun 1526, setelah sebelumnya berhasil menaklukkan wilayah Banten yang merupakan bagian dari Pajajaran di masa lalu, maka Demak kemudian menyerang kedudukan Portugis di Sunda Kelapa. Di bawah pimpinan siapa? Di bawah pimpinan Fathahillah. Nah, jadi kita bisa mencatat 1526 sampai 1527 Demak kemudian menyerang Portugis di Sunda Kelapa. Dan pada tahun 1527 Demak di bawah pimpinan Fathahillah berhasil mengusir Portugis keluar dari Sunda Kelapa. Jadi berbeda dengan serangan yang dilakukan oleh Demak terhadap Portugis di Malaka, maka serangan yang dilakukan oleh Demak terhadap Portugis di Sunda Kelapa ini berhasil. Keberhasilan ini juga kemudian diikuti dengan perubahan nama Sunda Kelapa ketika kemudian namanya diubah menjadi Jayakarta. Diduga keberhasilan Fathahillah mengusir Portugis keluar dari Sunda Kelapa terjadi pada tanggal 22 Juni tahun 1527. Oleh karena itulah 22 Juni kemudian dijadikan sebagai dasar hari ulang tahun Kota Jakarta. Oke. Jadi menyerang Portugis di Sunda Kelapa ini di bawah pimpinan Fathahillah. Seperti itu. Bukan hanya Demak, tercatat kemudian kesultanan yang terletak di timur Indonesia yang bernama Ternate juga pernah terlibat konflik dengan Portugis. Kita paham bahwa pada awalnya hubungan antara Ternate dengan Portugis berjalan baik. Ketika pada tahun 1512 Portugis di bawah pimpinan armada Antonio de Abreu dan juga Francisco Serrao berhasil mencapai wilayah Kepulauan Maluku, dan kemudian baik Ternate maupun Tidore berusaha untuk menjalin hubungan dagang dengan Portugis. Kenapa? Karena Ternate dan Tidore terlibat dalam konflik memperebutkan perdagangan rempah-rempah di wilayah Kepulauan Maluku. Sampai kemudian pada tahun 1521 di bawah armada Sebastian del Cano, Spanyol kemudian berhasil tiba di Kepulauan Maluku. Akibatnya jelas, terjadilah konflik antara Ternate yang didukung oleh Portugis menghadapi Tidore yang didukung oleh Spanyol. Dalam perkembangannya, kerjasama yang terjalin antara Ternate dengan Portugis berhasil mengalahkan Tidore dengan Spanyol. Sehingga Spanyol kemudian terusir keluar dari Kepulauan Maluku untuk kemudian pindah ke wilayah Filipina, di mana hal tersebut diatur dalam perjanjian Saragossa yang ditandatangani Portugis dan Spanyol pada tahun 1529. Nah, dengan kemenangan ini, maka kemudian Portugis mendapatkan hak eksklusif untuk melakukan kegiatan perdagangan rempah-rempah di Kepulauan Maluku. Sayangnya, ketika kemudian Portugis terlalu mencampuri urusan internal di dalam Kesultanan Ternate, hal ini menimbulkan kemarahan dari rakyat Ternate. Sebagai contoh, seorang Sultan Ternate yang bernama Tabarigi, nah ini kita bisa catat ya. Nah, seorang Sultan Ternate yang berusia muda bernama Sultan Tabarigi, ini kemudian dibuang
oleh Portugis ke India. Gitu ya. Jadi karena dianggap tidak menguntungkan kepentingan dagang Portugis di Kepulauan Maluku, maka sultan yang masih berusia muda ini kemudian dibuang oleh Portugis ke India, yang saat itu ada markas dagang Portugis tepatnya di kota Goa, India. Nah, jadi di sini terlihat bahwa Portugis mencampuri urusan internal di dalam Kesultanan Ternate yang menimbulkan ketidaksenangan dari rakyat Ternate, dari Kesultanan Ternate. Puncaknya apa? Puncaknya adalah ketika kemudian pada tahun 1570, nah pada tahun 1570, Portugis kemudian melakukan tindakan membunuh Sultan Hairun. Kenapa Sultan Hairun kemudian dibunuh? Karena Sultan Hairun ini menolak kegiatan monopoli perdagangan yang dilakukan oleh Portugis di Kepulauan Maluku, khususnya di wilayah Ternate. Sebelumnya Sultan Tabarigi ini dibuang oleh Portugis ke Goa, India. Lalu pada tahun 1570 Sultan Hairun kemudian dibunuh oleh Portugis. Pembunuhan Portugis terhadap Sultan Hairun menimbulkan kemarahan rakyat Ternate sehingga pecah kemudian perang yang berlangsung dari tahun 1570 sampai tahun 1575. Ketika kemudian di bawah pimpinan Sultan Babullah, rakyat Ternate berperang menghadapi Portugis. Dalam perkembangannya, perang yang berlangsung selama kurang lebih 5 tahun ini berhasil dimenangkan oleh Kesultanan Ternate. Nah, jadi kita bisa mencatat Sultan Babullah yang menggantikan Sultan Hairun ini berhasil mengusir Portugis. Sehingga kemudian Portugis keluar dari wilayah Kepulauan Maluku bagian utara untuk kemudian merapat ke wilayah Kepulauan Maluku bagian selatan. Nantinya kedudukan Portugis di Maluku bagian selatan kemudian diusir juga, dikalahkan juga oleh siapa? Oleh Belanda. Ketika pada tahun 1605 Belanda berhasil mengusir Portugis keluar dari wilayah Kepulauan Banda. Nah, akibatnya apa? Akibatnya Portugis kemudian berlayar semakin ke selatan dan tiba kemudian di wilayah yang kemudian kita kenal sebagai daerah Pulau Timor. Dalam perkembangannya, Timor bagian timur akan dikuasai oleh Portugis sampai tahun 1975. Oke, Demak sudah kita bahas, Ternate sudah kita bahas. Ada satu kesultanan lainnya yang juga pernah terlibat konflik dengan Portugis, yaitu Kesultanan Aceh. Di mana Aceh yang mencapai puncak kejayaannya saat dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda, kemudian pernah 2 kali menyerang kedudukan Portugis di Malaka. Nah, kapan kemudian Sultan Iskandar Muda menyerang kedudukan Portugis di Malaka? 2 kali kesempatan yang kemudian terjadi adalah pada tahun 1615 dan tahun 1629. Tujuannya jelas. Tujuannya adalah dengan menyerang Portugis di Malaka, diharapkan Portugis kemudian kalah dan tersingkir keluar dari wilayah Malaka. Sehingga Kesultanan Aceh bisa menguasai rute pelayaran dan perdagangan yang terletak di wilayah Selat Malaka. Sayangnya, upaya yang dilakukan oleh Sultan Iskandar Muda untuk menaklukkan Portugis di Malaka, kedua-duanya menemui kegagalan. Portugis tetap mempertahankan kedudukannya di Malaka sampai tahun 1641 ketika kemudian VOC berhasil mengalahkan Portugis keluar dari Malaka. Nah, di sini terlihat bahwa Portugis yang memang tidak menguasai banyak tempat di wilayah Nusantara
kemudian banyak menghadapi perlawanan yang dilakukan oleh kesultanan-kesultanan di Kepulauan Nusantara. Sebagai akibat dari apa? Sebagai akibat dari satu, karena Portugis kerap melakukan campur tangan dalam urusan internal kesultanan di Nusantara, sebagai contoh di Ternate. Dan yang kedua, karena Portugis berupaya melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah. Akibatnya jelas, hal ini menimbulkan ketidaksenangan dari kesultanan di Nusantara terhadap Portugis, sehingga pecahlah perlawanan menghadapi Portugis. Bagaimana? Bisa dipahami? Demikian Sobat Edson, pembahasan kita mengenai perlawanan bangsa Indonesia menghadapi kolonialisme bangsa Barat di Indonesia, di mana kita telah membahas tentang perlawanan-perlawanan Kesultanan Indonesia menghadapi bangsa Portugis. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi di kesempatan pembahasan selanjutnya, tentu saja bersama saya, Kak Andi, tutor sejarah Edson.id. Salam pintar! Sekian Sobat Edson untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Edson juga bisa mengunjungi edson.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Edson, salam pintar!